Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya persalinan fisiologis. Nah, ini ada beberapa learning outcomes kita kali ini, yaitu teman Akmeds mampu memahami topik persalinan fisiologis, meliputi definisi persalinan fisiologis, tanda infartu, dan juga kala persalinan. Kemudian memahami prosedur pengisian partograf dan interpretasinya, dan mampu mengetahui kondisi fisiologis pasca persalinan seperti involusio uteri. Nah, ini ada pembahasan kita kali ini, yaitu definisi persalinan fisiologis, tanda infartu, kala persalinan, pengisian dan interpretasi partograf, dan juga involusio uteri. Nah, kapan sih persalinan itu bisa dikatakan fisiologis atau normal? Jika usia kehamilan cukup bulan itu kriterianya 37 sampai 42 minggu. Kemudian jika persalinan terjadi spontan. Kemudian juga presentasi belakang kepala. Berlangsung tidak lebih dari 18 jam dan tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin. Nah, persalinan fisiologis itu dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama itu dibagi menjadi fase laten, di mana pembukaan itu 1-3 cm, kemudian ada fase aktif, di mana pembukaannya 4-10 cm, kemudian ada kala 2, dia bukaan lengkap hingga bayi lahir. Kala 3 itu pada saat melahirkan plasenta. Terakhir ada kala 4, ketika ibu sudah selesai melahirkan dan observasi hingga 2 jam setelah pasca melahirkan plasenta. Nah, kita harus kenal yang namanya Hodge juga. Nah, Hodge ini dibagi menjadi 4. Hodge 1, dia itu sejajar dengan bidang hayal antara tepi atas simfisis sejajar dengan promontorium. Sedangkan Hodge 2 itu dia di pinggir bawah simfisis sejajar dengan Hodge 1. Sesuai dengan digambar ya. Ini Hodge 1, kemudian Hodge 2, lanjut ke Hodge 3. Dia setinggi spina ischiadica sejajar dengan bidang Hodge 1 dan Hodge 2. Terakhir ada Hodge 4, dia setinggi ujung os coccygeus, spinanya tidak teraba sejajar dengan Hodge 1, 2, dan 3. Nah, apabila bayi sudah memasuki Hodge 1-4, maka maksudnya bayi sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Selain Hodge, ada juga yang namanya penurunan kepala bayi perlimaan. Perlimaan itu gimana? Dari 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, sampai 0/5. 5/5 itu sama sekali di atas PAP. PAP tadi ingat ya, pintu atas panggul. Nah, kalau 4/5, dia sinsiputnya tinggi, sedangkan oksiputnya mudah diraba. Pada 3/5, sinsiputnya mudah diraba dan oksiputnya teraba. 2/5, sinsiputnya teraba, oksiputnya sedikit teraba. 1/5, sinsiputnya teraba, oksiputnya tidak teraba. Kemudian 0/5 itu kepala tidak teraba lagi sama sekali. Nah, ada tanda-tanda infartu. Apa aja sih? Ada bloody show, jadi dia keluar darah, ada bercak darah. Kemudian his, ada mules-mules. Ritminya ada dan juga teratur. Makin lama dia makin luas. Makin lama dia makin kuat alias progresif. Kemudian ada dilatasi atau pembukaan, jadi terjadi pelebaran serviks. Kemudian ada effacement, dia itu ada pendataran. Jadi bibir serviksnya makin mendatar dan juga melunak. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung nih, kala persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan juga kala 4. Kala 1 itu dibagi menjadi fase laten, di mana pembukaannya itu mulai dari 1-3 cm. Biasanya durasi pembukaan fase laten itu selama 8 jam. Kemudian ada fase aktif. Fase akselerasi 4 cm selama 2 jam.
Kemudian ada fase aktif. Fase aktif ini dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, dibukanya 4 cm, kemudian durasinya selama 2 jam. Kemudian ada fase dilatasi, maksimal 5-9 cm pembukaannya, sama durasinya juga 2 jam. Terakhir ada fase deselerasi, pembukaan 9-10 cm, durasinya pun sama, 2 jam. Jadi semua fase di fase aktif itu durasinya 2 jam ya. Kemudian masuk ke kala 2. Nah, kalau kala 2 ini kan pembukaannya sudah lengkap ya. Jadi kita sebagai dokter memimpin persalinan waktu bukaannya lengkap hingga bayi lahir. Nah, untuk primigravida biasanya kala 2 ini durasinya 2 jam. Kalau multigravida dia 1 jam. Lanjut ke kala 3, setelah bayi lahir, kita lanjut untuk melahirkan plasenta. Biasanya durasinya maksimal 30 menit, nggak boleh lama-lama ya. Nanti ada resiko perdarahan. Kemudian terakhir ada kala 4, itu observasi pasca melahirkan hingga 2 jam. Nah, jam pertama itu dicek observasi TTV-nya setiap 15 menit. Kalau di jam kedua itu setiap 30 menit. Nah, kita masuk ke kala 1 dulu. Kala 1 itu kita evaluasi apa aja sih? Evaluasi nadi, DJJ, HIS, suhu, tekanan darah, pembukaan, air ketuban, penurunan, dan juga molase. Khusus pada nadi, itu wajib dicek, baik itu fase laten maupun aktif, setiap 30 menit. Sedangkan DJJ dan HIS itu dicek pada fase laten itu 1 jam, kemudian fase aktif itu 30 menit. Dan untuk evaluasi suhu, pada fase laten itu setiap 4 jam dan fase aktif setiap 2 jam. Khusus tekanan darah, pembukaan, air ketuban, penurunan, dan juga molase, itu diceknya setiap 4 jam, baik itu fase laten maupun fase aktif. Nah, kita lanjut ke pengisian dan interpretasi partograf. Jadi, kita wajib mengisi ya, isi partograf ini biasanya, terutama waktu koas, untuk melihat kemajuan persalinan pada ibu hamil. Nah, nanti diisi ya datanya sesuai dengan fasilitas kesehatannya di mana, nama ibunya siapa, umurnya berapa, GPA-nya berapa, nomor RM-nya berapa, dan seterusnya sesuai dengan data yang ada di atas ini. Oke, jadi nanti kita wajib mengisi partograf itu pertama-tama pada waktu. Jadi kita mulai dari fase aktif kala 1. Jadi bukan dari fase laten ya, tapi mengisinya dari fase aktif ketika pembukaan 4 cm. Sampai pembukaan lengkap. Jadi kita isi waktunya dulu kira-kira mulai fase aktifnya jam berapa? Misal pada jam 10 pagi, ya udah kita isi di sini di kolom waktu nih, jam 10. Nah, nanti semua pengisian partograf itu mengikuti dengan garis waktunya. Maksudnya gimana, Kak? Misal di sini jam 10 nih. Berarti kita isi evaluasi TTV, HIS, DJJ, dan seterusnya sampai pembukaan itu semuanya sejajar. Nih, sejajar dengan pengisian kolom waktunya. Jadi, sesuai dengan kondisi pada jam 10 kita isi cairan ketubannya gimana di sini nih, di air ketuban. Nah, diisinya apa? Boleh diisi U, J, M, D, K. Nah, U itu apa? Utuh. Kemudian J itu jernih, tapi sudah pecah. Mekonium itu kehijauan. Kemudian kalau misal dia campur darah, maka hurufnya D. Kemudian K itu kering, kalau semisal cairan ketubannya kering. Nah, itu boleh nih. Kita tulis satu huruf aja. U, J, M, D, K sesuai dengan cairan ketuban pada kenyataannya. Nih, misal tadi jam 10 di sini. Jam 10 itu air ketuban udah pecah belum? Kalau masih belum, berarti ditulisnya U di huruf sini. Kemudian untuk penyusupannya di bawah air ketuban kita isi sesuai dengan ini nih gradingnya. 0, 1, 2, dan 3. Kalau dia masih suturannya terpisah, maka angkanya 0. Kalau tulang saling bersentuhan, maka dia angkanya 1. Kalau sutura tumpang tindih, tapi bisa diperbaiki, angkanya 2. Kemudian sutura tumpang tindih tidak bisa diperbaiki, itu angkanya 3. Jadi nanti ditulis di sini ya, angka 0, 1, 2, atau 3 sesuai dengan kondisi. Nah, kita wajib juga mencatat kemajuan persalinan. Kalau dia udah pembukaan, ditandai dengan tanda X.
Jadi di bagian pembukaan sini, ini kan pembukaan 0 sampai 10 ya, dikasihlah tanda X nih. Misal, kan tadi ngisinya jam 10, dia mulai fase aktif di pembukaan keempat, di awal dari garis waspada. Kita tandai dengan silang alias X. Kemudian penurunan ditandai dengan 0 atau lingkaran. Kontraksi itu kita isi sesuai dengan di sini nih. Ini agak kurang jelas ya. Tapi kontraksi itu kalau dia kurang dari 20 detik, maka diberikan titik-titik. Kalau dia 20 sampai 40 detik, ditandai dengan garis-garis alias diarsir. Kalau lebih dari 40 detik diberikan tanda hitam. Maksudnya gimana? Berarti di sini dicoret nih. Di bagian kolomnya ini. Kalau semisal kurang dari 20 detik, ya udah berarti dikasih titik-titik simbolnya. Kalau dia 20 sampai 40 detik berarti garis-garis. Lebih dari 40 detik diberikan tanda hitam. Kemudian kondisi ibu nih. Kalau normal, kalau nadi ibu diberikan tanda titik. Sistolik diberikan tanda panah ke atas. Diastolik diberikan tanda ke bawah panahnya. Kemudian nanti sistolik dan diastol itu disambungkan dengan tanda seperti ini. Jadi panah atas ke bawah. Nah, kalau nadi nanti tinggal dititikin berapa sesuai dengan jam 10 tadi kan ini masih setara nih. Kemudian tekanan darahnya misal 140/70. Ya udah berarti tanda atas di bagian 140/70-nya itu diastolnya menggunakan tanda panah ke bawah. Jadi nanti digambarlah garis ke atas dan ke bawah seperti tanda di sini. Jadi tanda panah atas dan bawah. Kemudian ditulis suhunya berapa di bagian kolom bawah sini 36,7 misal. Urinnya berapa cc dan pemberian oksitosin ada apa enggak. Nah, ada hal yang harus diwaspadai nih. Adalah garis waspada. Garis waspada ini sesuai dengan namanya, kita harus waspada. Kalau dia melewati garis waspada, maka observasi diperketat. Persiapan untuk rujuk apabila terus pembukaan melambat. Kemudian jika dia melewati garis bertindak, maka lakukan perujukan bila gawat janin atau persalinan tidak maju. Dapat menggunakan oksitosin. Oke, itu tadi kala 1. Lanjut ke kala 2. Tanda kala 2 itu apa? Berarti kan dia udah infartu nih. Ada dorongan untuk meneran. Vulvanya terbuka, perineum menonjol, tekanan pada anus, adanya crowning, ada kepalanya lah ya. Hal yang harus kita lakukan sebelum memimpin persalinan adalah persiapkan bahan. Dan juga ajari ibu cara meneran yang baik. Tarik nafas yang dalam sambil meneran dengan kencang. Terus kita pimpin persalinan. Saat kita memimpin persalinan, kita wajib menahan perineum. Supaya dia nggak robek terlalu jauh. Nah, kalau semisal dia robek terlalu besar, kalau semisal bayi tampak sulit keluar, maka lakukan episiotomi. Karena mungkin jalan lahirnya terlalu sempit, jadi nggak apa-apa dilakukan episiotomi. Nah, kemudian kepala bayi keluar, kemudian tunggu putar paksi, dan lakukan biparietal. Lakukan curam untuk melahirkan bahu, kemudian sangga susur, dan pastikan tidak ada bayi kedua. Jadi udah pasti bayinya udah selesai keluar semua ya. Bayinya tunggal nih, jadi pastikan tidak ada bayi kedua. Ada yang namanya alat bantu di kala 2, vakum dan forceps. Kapan kita pakai vakum, kapan kita pakai forceps? Jika ibu masih sanggup untuk mengedan, maka kita pakainya vakum. Jika ibu tidak bisa mengedan, pakainya forceps. Nah, tadi kan kalau jalan lahirnya sempit dan agak sulit untuk melahirkan, maka kita lakukan episiotomi. Indikasinya apa? Jika bayi besar atau dia distosia bahu, kepala sulit untuk keluar, perineumnya rigid atau kaku, persalinan membutuhkan forceps. Ya udah, berarti kita lakukan episiotomi. Bisa lurus seperti ini, bisa juga agak miring seperti ini, atau namanya mediolateral incision atau midline incision kalau jika di tengah insisinya. Kemudian masuk kala 3 itu selama 30 menit. Nah, bayi itu sudah lahir kan di kala kedua tadi, terdapat tali pusat dari jalan lahir. Nah, jadi di kala 3 ini kita melahirkan plasenta atau tali pusat. Lakukan penyuntikan oksitosin 10 IU secara intramuskular di sepertiga lateral paha, bisa diulang 2 kali apabila selama 15 menit bayi tidak lahir. Kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali
Tangan kiri menekan ke arah dorsokranial dan juga tangan kanan menarik perlahan. Jadi setelah plasenta lahir, pastikan tidak ada sisa plasenta. Jadi susuri bagian dalam, benar-benar udah nggak ada sisa plasenta nih. Jangan lupa juga kita cek tonus uteri dengan cara masase uterus. Perhatikan, hentikan menarik plasenta apabila ibu kesakitan atau uterus ikut tertarik atau uterus tidak kontraksi. Jadi jangan tarik plasenta jika ada hal-hal yang sudah disebutkan ini. Nah, ada yang namanya tanda pada kala 3. Tanda kalau dia belum lepas plasentanya. Pertama, ada tanda manuaba. Nah, tangan kiri di segmen bawah rahim, tangan kanan mengencangkan tali pusat. Tarik ke arah berlawanan, bila terasa berat, berarti tali pusat belum lepas. Kemudian ada yang namanya tanda Kushner. Kalau misal kita kencangkan tali pusatnya, apabila ditekan di simfisis, tali pusat masuk kembali, berarti itu plasenta belum lepas. Kemudian ada tanda Klein, minta pasien untuk mengejan. Apabila setelah mengejan, tali pusat masuk kembali, berarti plasenta belum lepas. Kemudian ada juga yang namanya tanda Strassman. Kencangkan tali pusat, ketuk fundus, kemudian getaran sampai di tali pusat. Itu tandanya plasenta juga belum lepas. Tanda jika plasenta sudah lepas, itu darah menyemburnya banyak. Uterus mengecil dan juga berbentuk bulat, dan tali pusat memanjang. Nah, setelah selesai melahirkan plasenta, berarti kala 3 selesai, yaitu kita lanjut ke kala 4, yaitu observasi ibu dan bayi pasca lahir. Observasinya selama 2 jam. Apa aja yang kita observasi, yaitu TTV ibu atau tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus, kontraksi uterus, dan juga darah. Pada jam pertama, itu kita evaluasi tiap 15 menit. Pada jam kedua, kita evaluasi tiap 30 menit. Nah, ini ada lembar RM, yaitu tabel pemantauan kala 4. Jadi kita cek nih di jam pertama dan jam kedua, sesuai dengan keterangan dan tabel yang berkaitan dengan TTV-nya. Nah, kita harus ngerti juga setelah melahirkan itu, hal yang normal bagi ibu ada terjadi involusi uterus. Involusi itu maksudnya dia mengecil setelah melahirkan. Wajar ya, karena bayinya udah keluar dari uterusnya. Nah, setelah lahir, harusnya tinggi fundus itu hanya setinggi pusat. Kemudian setelah plasenta lahir, dia makin turun menjadi 2 jari di bawah pusat. Kemudian setelah 1 minggu pasca melahirkan, biasanya dia ada di bagian tengah pusat dan simfisis. Kemudian minggu kedua itu ada di bawah simfisis, minggu ke-8 itu dia udah balik ke normal. Makanya nanti kalau semisal dia tidak sesuai dengan ini involusinya, maka kita curiga kira-kira apakah terjadi subinvolusi uteri atau enggak. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, biasanya orang nifas atau postpartum itu ada yang namanya lokea. Itu adalah sekresi cairan rahim pada masa postpartum atau masa puerperium. Jenis lokea itu ada beberapa nih. Ada rubra, itu biasanya 1-3 hari. Jadi warnanya merah kehitaman. Kemudian ada sanguilenta pada hari ke-3 sampai hari ke-7, warnanya merah kekuningan. Ada juga serosa pada hari 8 sampai 14 hari warnanya kekuningan. Terakhir ada alba lebih dari 14 hari warnanya keputihan. Nah, ini ya tahapannya nih. Ada lokea rubra, lokea sanguilenta, lokea serosa, dan juga lokea alba. Oke, itu tadi pembahasan kita. Biar lebih mantep lagi, kita review dulu ya. Nah, jangan lupa, kapan sih kita mengatakan suatu persalinan itu normal atau fisiologis? Ketika dia cukup bulan atau 37-42 minggu. Kemudian persalinannya spontan, presentasi belakang kepala, berlangsung tidak lebih dari 18 jam, dan tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin. Tanda-tanda infartu apa aja? Ada bloody show, keluarnya darah. Ada his yang juga progresif, dilatasi atau pembukaan, dan juga pendataran atau effacement. Kemudian jangan lupa kala persalinan itu ada kala 1, 2, 3, dan 4. Kala 1 dibagi menjadi fase laten dan juga fase aktif. Kala 2 itu mulai dari pembukaan lengkap hingga bayi lahir.
Kala 3 itu ketika kita melahirkan plasenta, dan terakhir kala 4 observasi hingga 2 jam pasca melahirkan plasenta. Kemudian untuk partograf, kita evaluasi ibu dan juga janin, mulai dari nadi ibu, tekanan darah, suhu, pemberian oksitosin, dan juga urin ibu. Jangan lupa evaluasi janin juga, ada tanda-tanda infartu, berapa bukaannya, penyusupannya, air ketuban, dan juga DJJ. Terakhir, kita harus tahu juga normalnya uterus itu involusio atau mengecilnya ketika apa dan harus setinggi apa. Setelah lahir itu setinggi pusat. Setelah plasenta lahir, dia 2 jari di bawah pusat. Pada saat 1 minggu postpartum, dia berada di pertengahan pusat sampai simfisis. Minggu kedua di bawah simfisis, dan ketika minggu ke-8 dia harusnya uterusnya sudah kembali normal kecilnya. Oke, itu tadi kita udah selesai review. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan sebagai dokter? Seorang wanita 28 tahun hamil G2P1A0. Usia kehamilannya 40 minggu. Datang ke IGD dengan keluhan merasa kencang-kencang sejak 8 jam yang lalu. Keluhan disertai flek lendir darah, sensasi ingin BAB, dan air ketuban pecah 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan lengkap. Kulit ketuban tidak ada, kepala di station 4, his-nya 3-4 kali selama 10 detik, kemudian his-nya 3-4 kali. Nah, jawabannya kira-kira apa ya? Jawabannya adalah pimpin persalinan. Kenapa? Karena dia pembukaannya sudah lengkap, maka kita wajib memimpin persalinan hingga bayi lahir lengkap. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.